Fahmi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen Universitas Terbuka Surabaya, Ketua Hima dan teman-teman sekalian, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Surabaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara yang luar biasa pada malam hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran panitia pada acara malam hari ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk hadir pada acara malam hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan relasi yang sehat. Amin, amin, ya robbal alamin. Teman-teman yang saya banggakan, pernah nggak sih kita sebagai generasi muda membagikan sebuah berita hanya karena berita tersebut terlihat menarik? Namun 2 jam kemudian kita baru tahu berita tersebut adalah berita hoax. Atau kita sebagai generasi muda melakukan kegiatan scrolling media sosial hanya karena tertarik akan konten tersebut, namun kita tidak sadar 2 jam berlalu kita melakukan hal itu. Itulah kita sebagai generasi muda sedang mengalami arus informasi yang sangat luar biasa deras, karena media sosial bukan hanya sebagai tempat belajar atau hiburan, namun juga untuk sharing, berbagi informasi yang akurat serta bermanfaat. Masalahnya, tidak semua orang bisa memilah dan memilih mana informasi yang benar dan mana informasi yang menyesatkan. Maka dari itu, pada malam hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yakni pentingnya literasi digital di era media sosial. Teman-teman dan hadirin yang saya banggakan, Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia. Dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa 79,5% atau sekitar 221 juta orang di Indonesia sudah terhubung dengan yang namanya internet. Sangat luar biasa, bukan? Tapi angka sebesar itu tidak menjamin masyarakat Indonesia sudah cerdas digital. Dan dari data Kominfo tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi digital pada penduduk Indonesia masih mencapai di angka 3,54 dari skala angka 5. Itu artinya kita sebagai penduduk Indonesia, khususnya generasi muda, harus lebih belajar lagi penggunaan internet dengan bijak dan bertanggung jawab. Karena literasi digital bukan hanya tentang bermain sosial media, namun juga menjalin informasi, menggali informasi, mengarahkan informasi dengan bijak serta dengan etis. Misalnya, pada waktu COVID kemarin, kita disuguhkan banyak tips-tips kesehatan. Salah satunya adalah tentang penyembuhan COVID hanya dengan meminum air garam saja. Banyak yang percaya akan hal itu tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Nah, disinilah letak pentingnya literasi digital di era media sosial, agar kita tidak terjerumus akan informasi palsu dan bisa memilih mana informasi yang salah dan mana yang benar. Teman-teman sekalian dan hadirin yang saya banggakan, biar nggak cuma teori aja, saya ingin membagikan 5 cara sederhana untuk menerapkan literasi digital pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu verifikasi sebelum membagikan. Yang kedua yakni jaga etika komunikasi digital. Yang ketiga, atur waktu bermain media sosial. Yang keempat, lindungi data privasi kita. Dan yang kelima yakni gunakan media sosial untuk hal-hal yang produktif dan positif. Hadirin dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, kita hidup di mana satu unggahan viral dalam hitungan detik. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda
menganggap literasi digital bukan sebagai pilihan, namun juga sebagai kebutuhan. Dengan memahami literasi digital, kita bukan hanya sebagai pengguna teknologi, namun juga pembentuk budaya digital yang cerdas, sopan, dan bertanggung jawab. Hadirin dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, satu pesan dari saya, ingat, literasi digital bukan hanya tentang membaca, menulis, dan mengolah informasi di media sosial, namun juga sebagai aspek penting untuk kehidupan sehari-hari, untuk memilah informasi yang benar dan informasi yang salah. Mari bersama-sama kita mewujudkan generasi yang bijak digital dan intelektual. Karena dalam syair dikatakan, Syubbanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di esok hari. Hadirin dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, sebelum saya tutup acara pada malam hari ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun untuk kalian semuanya. Jangan lupa bilang cakep ya. Membaca buku penuh imajinasi, menulis cerita adalah rutinitas setiap hari. Ayo semangat meraih mimpi, salam cerdas dan salam literasi. Saya Muhammad Fahmi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.